Ada pembiaran di depan mata kita. Bupatinya perempuan, sekarang korupsi pula. Aduh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya pernah membaca atau menerima masukan bahwa pada saat bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh berkah, bulan suci, katanya setan-setan dikerangkeng gitu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasaan buat kita umatnya untuk beribadah, sehingga setan-setan dikerangkeng. Itu konon begitu. Tapi ternyata masih ada juga yang berkeliaran setan-setan ini, lolos gitu. Salah satunya menurut saya, sifat kesetanan itu dimiliki oleh pejabat. Buktinya apa? Kemarin tanggal 26 April atau mungkin dini hari begitu, pejabat negara yang bernama Ade Munawaroh Yasin, Bupati Bogor, kena operasi tangkap tangan KPK. Nah, coba bingung saya menalar apa yang dilakukan oleh bupati ini. Pada bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh berkah, melakukan perzinahan spiritual. Korupsi bagi saya adalah perzinahan spiritual, pemerkosaan akhlak, yang seharusnya akhlak kita jadi baik, direparasi, diresetting, tapi dirusak oleh nafsu kesetanan itu sendiri. Buktinya ada Yasin, Ade Munawaroh Yasin. Ade Yasin ditangkap KPK bareng dengan salah satu anggota atau staf Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Coba, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Jawa Barat sedang memeriksa di Bogor, kemudian terjadi suap menyuap. Kalau terjadi suap menyuap, pasti ada apa-apanya. Ini kan rusak negeri ini. Yang diperiksa punya mental rusak untuk menyuap, yang mau memeriksa juga sama rentan untuk disuap. Kalau mau ngasih THR, gratifikasi, yang biasa-biasa sajalah. Parcel kayak seharga 250.000 atau apa. Ini karena nafsu kesetanannya, karena ingin mempertahankan gaya hidup yang super mewah, meskipun kekayaannya luar biasa, 4 miliar lebih, itu pun yang dilaporkan. Dan saya hakul yakin kekayaan aslinya itu minimal 10-20 kali lipat. Sahabat Indonesia, bupati perempuan ini memang beberapa kali saya kritisi. Bupati pakai jilbab dari Partai Persatuan Pembangunan, tapi membiarkan daerah Cipanas yang wilayah Bogor ini menjadi sarang prostitusi internasional, Arabic prostitution. Malu saya sebagai bangsa, dan ini berlangsung berpuluh-puluh tahun, dan sekarang pun pada saat bupatinya itu adalah perempuan, pakai jilbab dari Partai Persatuan Pembangunan yang notabene partai Islam, yang sering juga ngomongin tentang ayat-ayat, si bupati ini ternyata kelakuannya sama, pembiaran. Kalau kita ke arah puncak, itu ada di dekat Cisarua, sekarang juga di dekat Taman Bunga. Kalau Taman Bunga sudah masuk Cianjur. Di Cisarua itu ada perkumpulan atau kampung Arabik, dan itu sudah terkenal menjadi sarang prostitusi orang Arab. Ada pembiaran di depan mata kita. Bupatinya perempuan, sekarang korupsi pula. Aduh, susah. Sahabat Indonesia, hanya ingin mengingatkan saja,
Ade Munawaroh Yasin ini adik kandung dari mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin yang ketangkep KPK juga karena korupsi. Aneh ya. Korupsi kok menurun. Bukan menurun tingkat korupsinya, menurun dari kakak ke adiknya. Lucu. Ini yang terjadi di Indonesia. Yang membuat saya bingung, dua ini, partainya. Sudah jelas kakaknya Rahmat Yasin koruptor, dipidanakan 5,5 tahun ditambah lagi 2 tahun. Masih milih adiknya. Lucu tau partai ini, pragmatis banget kan. Akhlak, moral, kredibilitas tidak dipakai oleh partai-partai ini. Yang penting pragmatisme, cuan. Nah, itu keanehan pertama. Yang kedua, rakyat Bogor sendiri, Kabupaten Bogor, jelas-jelas kakaknya sudah korupsi parah luar biasa, lah kok masih milih adiknya? Ini kan, mohon maaf ini, yang sakit siapa ini sebetulnya? Gedek saya. Sahabat Indonesia, satu hal saya percaya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa korupsi saat ini itu memang gila-gilaan, tak terkendali, ngawur dan tidak ada etika lagi. Jadi kita mau bisa apa sekarang? APBN kita sekitar 2.000 triliun gitu. Pertanyaannya, mohon maaf ini berapa persen sih yang diterima langsung sesuai dengan tujuannya? Dulu ada bilang kebocorannya 30%. Kalaupun saya percaya 30% saja, dikalikan 2.000 triliun, 600 triliun, Bu. Oh, bocor. Nah, kalau lebih dari 30, aduh, astagfirullahaladzim. Contoh saja, saya pernah suatu saat terkaget-kaget, itu zaman dulu 15 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada proyek yang saya harus tangani dari pejabat pemerintah dan saya dapat subnya untuk pengadaan di satu provinsi di Sulawesi sana. Ternyata nilai barang yang saya suplai itu, begitu saya tahu, hanya sekitar 40% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Berarti 60% wassalam. Katakanlah dipotong pajak ini itu 20%, jadi 40% lenyap. Coba bayangkan. Sekarang konon korupsi semakin menggila, berapa lagi yang hilang? Uang rakyat, uang negara, sebagian dari uang pinjaman negara. Karena mentalnya pejabat ya seperti Ade Munawaroh Yasin ini. Saya mohon maaf ini, katakanlah ini kan masih ketangkep, belum diproses hukum. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mohon maaf, kalau sudah OTT, itu udah ketangkep basah. Jadi sulit untuk mengelak. Pesan moralnya yang ingin saya sampaikan pada kasus Ade Yasin ini, tolonglah para pejabat ini punya rasa malu sedikit. Malu sebagai pejabat negara yang sudah mendapatkan kemewahan luar biasa, fasilitas dari negara A sampai Z, bahkan kencing pun dibayar negara. Ya jangan rakus, karena rakyat melihat. Jangan rakus lah, punyalah rasa malu. Yang kedua, tinggalkan legacy atau warisan kredibilitas yang bagus. Coba bayangkan para pejabat yang sekarang menjabat ini, entah sipil, militer, atau polisi, atau siapapun lah. Bayangkan, renungkan 20 tahun lagi orang-orang atau anak cucu Anda akan mendefinisikan Anda itu siapa. Seorang tokoh yang hebat, pemimpin yang amanah, atau sebaliknya,
oh dia seorang koruptor, dia seorang yang zolim, seorang KKN, suka narik pajak informal. Seperti apa? Dan itu tergantung diri Anda sekarang. Persepsi publik tergantung dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa lagi mendeteksi publik mau berkata apa, atau mungkin kita mendikte persepsi publik, tidak bisa. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan kita berbuat lurus, berpikir lurus. Itu pun tidak menjamin persepsi publik, apalagi kalau bengkok kanan kiri. Itu pesan moral yang ingin saya sampaikan. Sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang tertangkapnya Ade Yasin. Saya sedih. Ini seharusnya FPI atau mungkin Forum Umat Islam dimanapun seluruh dunia, termasuk HTI yang pro khilafah itu didemo lah rumahnya Ade Yasin. Karena apa? Ini benar-benar menistakan agama. Orang perempuan yang seharusnya akhlaknya baik pakai jilbab, kemudian dari partai Islam masih juga korupsi. Hanya satu kata aja, sederhana, memalukan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.